warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Rizky Arif dari Forum News Network. Gara-gara pengakuannya bahwa Kementerian Agraria bukan bidangnya, karenanya dia masih harus belajar, politisi PSI Raja Juli Antoni dibully habis netizen. Ada yang mengingatkan bahwa kabinet Jokowi bukan tempat anak magang, ada pula yang menyayangkan kabinet hasil reshuffle berubah menjadi arena bimbel alias bimbingan belajar. Raja Juli adalah mantan sekjen DPP PSI yang kini digeser. Raja Juli adalah mantan sekjen DPP PSI yang kini posisinya digeser menjadi sekretaris Dewan Pembina PSI, termasuk salah satu politisi yang masuk dalam jajaran wakil menteri yang dilantik Presiden Jokowi pada reshuffle jilid 3 hari Rabu Pahing kemarin. Raja Juli menjadi Wamen Agraria dan Tata Ruang sekaligus Wakil Ketua Bidang Pertanahan Nasional, sebuah jabatan teknis yang tidak main-main dan memerlukan pemahaman dan keahlian teknis mengingat kompleksitas pertanahan nasional. Indonesia ini kan dikenal sebagai salah satu negara dengan konflik agraria yang tinggi dan mayoritas berkaitan dengan konflik di perkebunan sawit. Anda langsung paham dong kalau saya menyebut perkebunan sawit. Ini mainan para oligarki, pengusaha besar, penguasa, juga pengusaha sekaligus penguasa besar. Raja Juli ini menggantikan rekan satu partainya, Surya Chandra. Ini seorang pengacara dan aktivis perburuhan yang cukup kredibel. Baru saja kita saksikan bersama pengangkatan dan juga pengucapan sumpah atas pelantikan dari Menteri dan juga Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dan berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 64 P tahun 2002 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo melantik 2 orang menteri, yakni Bapak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, lalu yang kedua Bapak Hadi Cahyanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Lalu dalam surat keputusan kedua yang dibacakan yakni Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24/M tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019 hingga 2024, Presiden Joko Widodo melantik 3 orang wakil menteri, yakni yang pertama adalah Bapak Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak Afrian Syahnur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, lalu yang ketiga adalah Bapak Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Tak lama setelah dilantik, Raja Juli secara jujur mengakui bahwa Kementerian Agraria itu bukan bidangnya. Ini adalah amanah yang tidak mudah, karena dengan kerendahan hati saya mengakui ini bukan bidang yang saya geluti. Saya pernah S2 tapi nggak selesai di IPB, tapi banyak baca secara teoritis tentang agraria dan pedesaan dan konflik itu, kata Raja Juli. Pernyataan inilah yang mengundang komentar para netizen. Ambiar seambiar-ambiarnya, ini cuit politisi Demokrat Cipta Pancalaksana ini melalui akun Twitternya hari Kamis kemarin. Dia menautkan sebuah berita di media online. Judulnya begini, Wamen ATR Raja Juli, _2, ini bukan bidang saya, mohon bimbingan. Ada yang mengomentari kementerian sudah seperti bimbingan belajar. Ada pula yang mengingatkan bahwa buat negara yang sudah hampir tenggelam, ini kok masih dikasih anak magang. Enggak semua sih berkomentar sinis. Ada pula yang bersikap bijak dan mengingatkan Raja Juli harusnya menolak ya kalau tidak sesuai dengan kemampuannya. Ditolak saja bro, gitu kata dia. Tinggal ditolak dengan cara etis bro. Itu dia menautkan akun dari Raja Juli Antoni ini kepada Presiden dan juga ini Pak Jokowi ya. Jangan dipertaruhkan nasib bangsa dan negara ini dengan menerima bagian yang bukan basic Anda. Ini kelasnya skala mengurusi negara. Ini sebuah akun juga menyatakan begitu. Komentar para netizen tadi nggak sepenuhnya salah, karena di Indonesia yang sistem pemerintahnya presidensial ini selama ini menganut bahwa kabinet itu tidak boleh sepenuhnya diisi oleh politisi. Ada kombinasi antara profesional dan politisi. Untuk kementerian yang bersifat teknis, biasanya diserahkan ke para profesional. Beda sekali dengan sistem parlementer, di mana menterinya biasanya berasal dari politisi di parlemen. Negara Malaysia misalnya,
kita pernah mengenal salah satu menteri keuangannya, ya, itu lulusan dari jurusan sastra ya. Ini yakni Menteri Keuangan Anwar Ibrahim. Pada era Jokowi ini, porsi politisi yang masuk kabinet itu memang semakin membesar. Dari total 50 menteri dan wakil menteri, 24 orang berasal dari parpol atau hampir separuh dari isi kabinet. Bila kita menilik riwayat pendidikannya maupun pekerjaannya, ini wajar kalau Raja Juli Antoni itu sebenarnya menyatakan rendah ya, dan masih harus banyak belajar, itu pengakuan dia. Memang untuk pekerjaan dan maupun pendidikannya itu nggak ada bau-baunya berkaitan dengan pertanahan, apalagi konflik pertanahan. Yang ada ini malah banyak yang curiga bakal muncul konflik kepentingan. Ini karena banyak kepentingan para pemilik modal, khususnya pemilik lahan sawit yang berada di belakang PSI dengan menjadi penyandang modalnya. Ini banyak kecurigaan semacam itu ya. Kecurigaan yang saya kira cukup beralasan. Anda masih ingat kehebohan yang dibuat PSI pada pertengahan September 2018 lalu. PSI membuat sebuah video kampanye dengan tujuh gadget murah karena ekspor sawit. Dalam videonya PSI menyinggung pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menyebabkan harga gadget itu menjadi mahal. Dan menurut PSI untuk membuat rupiah menguat, ekspor Indonesia, terutama ekspor kelapa sawit perlu didorong dengan menghapus biaya tambahan di sektor perkebunan ini. Dengan meningkatnya ekspor sawit, PSI yakin devisa akan bertambah dan rupiah akan kembali menguat. Dan hal itu akan berakibat pada menurunnya harga barang impor, termasuk di dalamnya adalah gadget yang banyak digunakan oleh anak muda. Unggahan video PSI itu mendapat banyak kecaman karena selain masalah konflik agraria, perluasan kebun sawit ini berdampak terhadap pengundulan hutan. Dan kecaman terhadap PSI bukan hanya dari kalangan eksternal, tapi juga internal PSI sendiri. Akun Merdana_JG yang mengaku berasal dari Dewan Pengurus Cabang PSI di Karangasem, Bali menyatakan bahwa meningkatkan ekspor kelapa sawit berarti mendorong semakin banyaknya perkebunan. Dan munculnya banyak perkebunan, ini bakal memusnahkan hutan di Kalimantan dan Sumatera yang merupakan paru-paru dunia. Banyak yang mencurigai video gadget murah dan ekspor sawit itu merupakan pesanan dari para pengusaha sawit yang jadi penyandang dana PSI. Dan menyikapi berbagai kritik tersebut, juru bicara PSI pada waktu itu berkilah bahwa mereka mendukung pengusaha sawit putih dan menolak pengusaha sawit hitam yang melanggar aturan. Ada juga rupanya nih sawit hitam dan sawit putih. Balik ke Wakil Menteri ATR Raja Juli. Kalau melihat riwayat pendidikan dan dia dibesarkan, memang dia hidup dalam keluarga agamis, yakni keluarga Muhammadiyah. Karena itu kepada wartawan menjelang pelantikan dia menyatakan, saya PSI, saya juga orang Muhammadiyah. Raja Juli benar, dia pernah mengenyam pendidikan di pesantren Darul Arkom milik Muhammadiyah di Garut, Jawa Barat. Tapi dia lahirnya di Sumatera nih, di Pekanbaru, Riau ya. Dia kemudian melanjutkan pendidikannya ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di kampus ini Raja Juli meraih gelar sarjana ilmu Al-Quran dan tafsir. Dia lulus pada tahun 2001 dengan skripsi berjudul Ayat-ayat Jihad, studi kritis terhadap penafsiran jihad sebagai perang suci. Ia kemudian menempuh pendidikan master di Department of Peace Studies di Universitas Bradford, Inggris, karena dia mendapatkan beasiswa Chevening Award ini pada tahun 2004, dan kemudian menyelesaikannya dengan tesis berjudul The Conflict in Aceh, Searching for a Peaceful Conflict Resolution Process. Setelah itu dia melanjutkan gelar PhD-nya dengan mendapat juga beasiswa pada tahun 2010. Dia kemudian menempuh di studi doktoral di School of Political Science and International Studies pada Universitas Queensland di Australia. Dan dia meraih gelar PhD, disertasinya ini berkaitan dengan peran agama dalam membangun perdamaian. The Role of Religion in Peace Building in Conflict Torn Society in South Asia, dengan mengambil studi kasus
di Mindanao, Filipina Selatan, dan Maluku, Indonesia. Riwayat, aktivitas, dan pekerjaannya ini juga tidak ada kaitannya kan. Raja Juli pernah menjadi Direktur Eksekutif Ma'arif Institute yang didirikan oleh almarhum mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif. Kemudian pada tahun 2009 dia sempat menjadi calon anggota legislatif untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dan daerah pemilihannya ini Jawa Barat 9. Ini meliputi Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka, tapi dia tidak terpilih. Dan kemudian dia menjadi caleg dan juga sekjen PSI, namun juga lagi-lagi dia tidak masuk ke parlemen. Gagal di parlemen, sekarang dia malah menjadi wakil menteri. Profil Raja Juli jelas sangat berbeda dengan Surya Chandra yang digantikannya. Kendali tidak langsung terkait dengan pertanahan, Surya Chandra ini punya catatan panjang melakukan advokasi di kalangan buruh dan para penyandang disabilitas. Chandra yang bergelar doktor hukum dari Universitas Indonesia ini merupakan seorang juga penyandang disabilitas ya, polio. Saat dilantik, Anda ingat ya waktu menjadi wamen, Surya ini juga sempat dibully karena mengenakan pakaian yang berbeda dengan wamen lainnya. Dia memakai kemeja putih dan dasi merah, namun kemejanya tidak dimasukkan. Hal ini rupanya terkait kondisi fisiknya karena kakinya kecil sebelah, sehingga tidak nyaman bila mengenakan kemeja yang dimasukkan. Dengan profil Raja Juli ini sangat bisa dipahami bila banyak orang yang mengernyitkan kening mengapa dia yang dipilih menjadi wamen ATR. Sebab Raja Juli ini masuk ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang ketika masa kerja pemerintahan Jokowi tinggal 2,5 tahun. Kalau dia masih harus belajar lagi dengan kompleksitas masalah pertanahan yang ada, sampai berapa lama dia harus belajar? Belum lagi menteri yang ditunjuk oleh Jokowi adalah mantan Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto yang secara teknis juga tidak menguasai bidang pertanahan. Jadi dengan begitu saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang ini yang juga merangkap sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Pertanahan Nasional itu diisi oleh duet 2 orang baru. Dan salah satunya mengaku Mas Desi harus belajar, karena itu mohon bimbingan. Saya Harsun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.